bermajlis itu ujiannya nanti banyak. Ya, bermajlis itu ujiannya nanti ujian yang disebut ujian kedirian, ego. Namun karena Pak Haji Tarik Adnan dan Bu Haji Haleni baru pulang haji, ego ini pasti paham. Orang haji itu ujian egonya tinggi. Coba bayangkan sudah sampai di depan multazam, doanya masih urusan proyek dunia. Betapa egonya manusia, benar nggak? Itu tempat semua doa dikabulkan. Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki dan gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu membacakan hadis di depan muridnya waktu di multazam, bahwa semua doa mustajab di situ, dan beliau mengatakan jarabna, kami itulah melakukannya dan itu mujarab. Tapi sayang sekali betapa egonya manusia, sudah sampai di tempat suci dia bawa yang tidak suci ke tempat suci. Dunia suci enggak? Kenapa orang bawa urusan dunia ke? Banyak caleg kemarin itu yang dia doa urusan caleg. Seharusnya dia cukup berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di Quran sudah diabadikan itu semenjak zaman Nabi Ibrahim. Wa minan nasi may yaqul, di antara manusia itu ada yang hanya berdoa urusan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia cuma doa urusan dunia. Ya Allah, saya punya urusan ini, saya begini, saya ada hajat ini, saya mau ini. Itu yang dilapor ke multazam. Allah kasih. Dunia ini remeh bagi Allah. Saya sering sampaikan nih, saya difitnah orang tahun lalu, Pak Haji, karena saya pernah bilang, kalau bersolawat jangan seperti onta. Onta itu datang kepada Nabi, urusan yang dikadukan onta setelah syahadat apa? Urusan perut. Wahai Rasulullah, saya ini lapar. Tuan saya ini suka menyuruh-nyuruh saya. Onta ini bisa ngomong dengan Rasulullah SAW. Betapa ruginya onta, dia mengadu kepada Rasulullah yang diadukan urusan perut, urusan duniawi. Dan maka kami sering memberikan pertanyaan kepada kawan-kawan, lebih mulia satu sholawat atau satu mobil? Yang benar yang mana nih? Satu sholawat. Lalu pantaskah sholawat kita untuk beli mobil? Mau mobil terus baca sholawat, pantas ya? Selevel ya? Banyak orang mau terus dia sholawat. Dia mengira sholawat ini untuk beli dunia. Boleh tahu. Saya berharap juga menyebut akhirat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah itu di Quran itu disebutkan full. Di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang benar, dunia dia doakan, akhirat dia juga minta. Tapi kebanyakan lupa, kalau sudah minta dunia pasti lupa. Nah, itu cara Allah untuk menguji ego seseorang yang datang ke tempat suci, apakah dia masih membawa hal-hal yang tidak suci. Semoga nanti yang mau umroh, mau haji, ingat-ingat ini. Ya, kalau depan multazam, jangan doa duniawi saja, tapi doalah urusan ukhrawi. Dunia, kita semua udah tahu dari kecil, guru-guru kita mengatakan rezeki sudah dijamin, benar nggak? Tapi kenapa pikiran ini? Kalau kata orangnya matabih risau, kok galau pikiran masalah rezeki? Karena kita kurang yakin dengan Allah yang maha memberi rezeki. Coba tanya Pak Haji Tarik Adnan. Dulu rezeki sedikit, pengen nambah dikit. Pas dikasih banyak, rasanya masih sedikit. Ini sudah punya rumah begini, rasanya belum cukup, Pak Haji, coba aja. Maka Nabi SAW mengatakan, qalbu syekh, qalbu orang yang sudah
berumur. Saya ini belum tua-tua amat, tapi sudah mulai juga tua. Beban saya sudah mulai banyak. Ya. Baru saya paham, baru paham belakangan ini. Orang yang sudah berumur, dewasa, tua, sepuh, sama dengan Eyang nih, urusan yang satu ini, hati kita mudah semua. Apa itu? Bro, amin. Urusan cinta dunia dan angan-angan hati kita sama. Hati kita sama. Dunia, hubud dunia, watulil amal, dan panjang itu sama semua. Jadi walaupun umur saya lebih kecil daripada Pak Haji, tapi urusan masalah dunia, godaannya kita sama. Jadi walaupun kata orang saya ustaz, sama. Bedanya guru saya ajarkan cara menghadapi cinta dunia, itu aja bedanya. Ya. Dunia itu ada materi, duit, rumah, mobil, tanah, tempat usaha. Yang kedua ada yang imateri, kekuasaan, apalagi cinta, popularitas. Kenapa orang seperti Haritano, siapa nih yang punya Nasdem nih, siapa? Surya Paloh, Rizal Bakri, itu udah kaya tapi masih ingin masuk ke dunia politik karena kekuasaan itu sesuatu yang menarik. Dia bagian dari dunia tapi bukan materi, urusannya imateri. Imateri itu bukan fisik. Bisa berkuasa itu kan bukan fisik. Sama pergi haji umroh, pergi majelis. Nah, coba nanti lihat teman-teman Pak Haji, Bu Haji waktu haji kemarin belum selesai tawaf sudah selfie duluan. Ingin ngasih kabar, aku loh udah sampai di Mekah, supaya orang di kampung tahu aku nih sudah haji, aku nih sedang haji. Begitu gak? Banyak ya. Ya, buat status di WA, lagi mendengarkan azan di Masjidil Haram. Kayaknya keren banget ya. Ini soleh bener. Tapi dia lupa di saat itu ada yang namanya ujub. Ujub itu pamer amal. Pamer amal ini kata Nabi, ya, man, ya, siapa yang menunjukkan amalnya, maka Allah akan tunjukkan aibnya. Jadi jangan pamer amal soleh. Kalau kemarin terjadi, istighfarkan supaya haji kita naik ke atasnya. Ini kan hajinya ada yang belum diterima nih. Allah tunggu beberapa bulan, orangnya berubah. Karena imam-imam kita mengatakan ciri-ciri haji mabrur, setelah pulang dia berubah. Allah lihat perubahannya. Ada yang berubahnya saat haji, ada yang berubahnya saat di Madinah, ada yang berubahnya saat pulang. Jadi Allah lagi tunggu kita ini berubah atau tidak. Itu yang disebut mabrur. Mabrur itu yang dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Quran disebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang baik, termasuk haji yang baik, bukan mengarah ke timur, bukan menghadap ke barat, bukan posting sana posting sini, ya, bukan kemudian cerita kepada orang, enggak. Tapi itu ada di sini, nah, di dalam batin kita sendiri. Nah, itu yang iman segala macam itu masuk di dalam. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, walaupun pertemuan kita singkat, saya hanya berpesan untuk diri saya sendiri dan kita semua untuk merawat yang di dalam ini. Ya, nanti kalau ada masalah, ketemu kajian-kajian macam-macam, cukup hanya hati. Ya, ini kan masa sudah pendek, Bapak Ibu. Sudah banyak kajian-kajian akhir zaman, benar nggak? Orang sudah banyak hari ini ngaku Imam Mahdi, ngaku tentara Mahdi, sudah mulai latihan panahan, benar nggak? Lalu nanti kalau ditanya siapakah Imam Mahdi, siapakah Dajjal, kira-kira cara jawabnya gimana? Jawabnya sederhana aja, tanya isi hatimu, nanti hatimu yang akan nunggu. Tapi kalau belum berlatih hati dari sekarang, hatinya nggak dilatih, nanti jawabannya nggak benar.
Nah, inilah yang disebut di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Supaya kolbu ini tenang bercahaya, wajib belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan untuk Pak Haji aja, tapi juga untuk saya, majelisnya Bu Haji ini betul-betul dikhidmatkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai doa-doa yang sudah dilakukan itu yang dikatakan. Maka mulailah selektif berguru. Kata Imam Ibn Muhammad Ibn Sirin, ya, beliau ini murid sahabat Nabi Anas bin Malik. Al-isnad minad din, ya, fanzur amman ta'khuduna dinakum, ini juga dikalamkan dengan kalam yang mirip oleh Imam Ibn Mubarak. Berguru itu bagian setengahnya agama. Maka perhatikan kamu berguru kepada siapa, ya. Jadi mulai selektif, bukan dia lulusan mana, enggak, tapi yang pasti ilmu dia bersambung silsilahnya kepada Rasulullah, ya. Jadi sholat kita ini sama nggak dengan sholat Rasul? Itu buktinya bukan dengan lihat kitab, tapi apakah saya punya guru dalam cara sholat begitu? Kitab nggak bisa menjelaskan, kitab cuma ngasih nomor. Kitab itu cuma panduan, guidance. Adapun yang ditiru bukan kitab, yang ditiru orang yang mengerti isi kitab. Sekarang udah kebalik di zaman. Orang sekarang meninggalkan guru lalu mengadunya dengan ustaz, dengan kitab. Di zaman Nabi ngajar pakai kitab selain Quran ada nggak? Nggak ada. Cuma Quran kitabnya. Lalu selebihnya guru. Maka interaksi dengan guru ini penting sekali. Beliaulah nanti yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Surawardi, man laysa lahu syaikhun la yufliha abadan. Orang yang tidak mau berguru, maka rohaninya tidak akan pernah sukses. Saya yakin Pak Haji ini kan pengusaha, pasti punya mentor dulu, orang yang membimbing. Benar nggak? Urusan dunia sekarang sukses itu karena ada yang bimbing, apalagi urusan akhirat. Saya pun dalam keilmuan di kampus ada yang bimbing saya. Kami dulu S1 ada yang bimbing, sama kan? Ada yang bimbing kan? Skripsi ada yang bimbing. Dikata-katain nggak waktu dibimbing? S2 ada yang bimbing, dikata-katain nggak Pak? Udahlah kita bayar, kita nulis-nulis sendiri, habis itu kita dikata-katain. Ini dunia ini kan main-main, membayar untuk dikata-katain. Benar kan? Kuliah, anak-anak kuliah begitu kan? Tapi begitulah orang mau untuk berkorban untuk urusan dunia. Kenapa dia nggak mau urusan batin dia nggak mau begitu, nggak mau Allah. Kalau mau ustaz hitung-hitungan, ya, sama guru hitung-hitungan. Akhirnya ustaz hitung-hitungan juga, ya, ngasih ilmunya dikit-dikit aja. Tapi Rasulullah nggak begitu. Rasulullah ketika murid-muridnya hitung-hitungan, beliau ngasihnya banyak-banyak sampai muridnya itu lupa bahwa dirinya tadinya itu. Maka sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, nggak ada yang sanggup kita lupain. Abu Bakar bawa semua asetnya untuk berjuang Nabi. Bapak Ibu ada yang sanggup, ya, nggak ada yang sanggup. Ya, tadi Pak Haji cerita pernah buat pesantren, ya, pusing-pusing sendiri kan, ya, pusing sendiri pasti. Oleh karenanya Bapak Ibu yang makan Allah, di Quran itu banyak sekali ayat tentang qalbu, tentang hati, lebih sering daripada haji dan umrah. Haji umrah itu nggak banyak, umrah cuma 2 kali seingat saya. Haji ada beberapa kali lah disebut di Quran. Sholat 55 lebih kurang. Zakat yang digabungkan dengan sholat cuma 26 ayat. Tapi qalbu Allah sebut lebih dari 100 kali. Apa maknanya? Kalau ada orang sholat nggak pakai qalbu, Allah nggak terima. Ada orang zakat nggak pakai qalbu, nggak terima. Ini kita nyaman kali Bundo di sini karena Pak Haji Bu Haji ini pakai hati nyambutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi walaupun nyaman, kami nggak boleh lama-lama. Kami sudah nyebrang nih 2 pulau berapa nih? Tadi pulau apa yang pertama? Yang katanya tempat kakek Pak Haji? Tulok. Ya, itu benar, itu kuburan dulu di sini. Memang kuburan. Ya.
wajar kalau kemudian Habib Lutfi kemudian mempopulerkan bahwa di situ ada kuburan anaknya Maulana Ishak, benar ya? Ya. Itu kan baru belakangan dipopulerkan. Berarti memang dari dulu tuh kuburannya. Cuma hati-hati juga, ada mafia kuburan Pak. Hati juga. Ya mafia itu nggak hanya dalam urusan bisnis. Ya, urusan dakwah itu mafianya gila. Habib datang itu banyak mafia masuk. Untungnya ada murid-muridnya yang setia. Kalau enggak di monetize itu Habib itu datang itu. Monetize itu nggak hanya di YouTube. Barangkali itu Pak Haji. Ya, insya Allah ke depan silakan komunikasi lebih awal dengan Bunda ini. Insya Allah saya berkunjung ke majelisnya. Ya, Wah Ibu udah datang ya. Saya buat kesimpulan aja ya, biar dapat berkahnya ya. Kesimpulannya sederhana. Majelisnya udah ada namanya? Majelis Raudatus Salam. Bagus. Raudatus Salam. Salam itu nama surga. Raudatus Salam, Raudah, taman surga kedamaian. Nabi katakan taman surga itu adalah halaqah berzikir dan halaqah ilmu. Maka mohon hidupkan dua ilmu ini, ilmu zikir, ilmu mengenal yang kita zikirkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selamat sudah buat majelis Raudatus Salam. Pesan saya jangan terlalu dimanjakan, biar bergerak, support tapi jangan terlalu dimanjakan, biar nanti bergerak dengan sunatullah. Nanti akan muncul pejuang-pejuang yang asli, bukan yang mengandalkan makhluk tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak mungkin lama-lama karena nanti malam masih ada lagi aktivitas ya. Ini sudah mau mabuk ini. Pindah pulau. Ya, semoga negeri Batam ini Allah berkahi. Amin. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Kami memohon kebaikan untuk dunia kami. Puncak kebaikan dunia kami adalah mengenal Engkau ya Allah. Maka bimbinglah kami mengenal Engkau di dunia ini ya Allah. Bimbinglah kami mengenal orang yang mengenal Engkau ya Allah. Bimbinglah kami bersama dengan orang yang membersamai Engkau ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan bimbinglah kami ya Allah supaya kami selamat di akhirat. Dan jika kami nanti wafat ya Allah, maka wafatkan kami dalam husnul khatimah. Jika kami nanti masuk alam kubur ya Allah, bimbinglah kami menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jika kami nanti dibangkitkan ya Allah, maka izinkan nama kami disebut dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istajib da'awatina bihaqqi habibika rasulika sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa bihaqqi alihi wa bihaqqi dzurriyyatihi wal mahdi khalifatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.